Selamat pagi adik-adik semua yang berada di rumah. Mengucap syukur karena kasih penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk hidup kita semuanya. Kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan persekutuan sekolah minggu ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi, mengucap syukur karena berkat-Mu yang luar biasa untuk hidup kami. Kami boleh bersama-sama bersatu hati, kami boleh mengiring Engkau, kami boleh bersama-sama merasakan sukacita yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu Tunas Muda pada pagi hari ini, tolong Kau sertai, Engkau berkati agar sekolah minggu ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, Ibu ingin mereview kembali pelajaran minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita belajar di pelajaran yang ke-6 tentang keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Keluarga yang mempersiapkan generasi muda. Nah, sebagai anak muda yang mempunyai masa depan yang baik, haruslah kita bisa mempelajari firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat penting untuk kehidupan kalian semuanya. Firman Tuhan dapat memberikan contoh. Anak-anak bisa mempelajarinya dengan baik. Misalnya dengan sikap kalian, moral, perilaku yang mencerminkan anak Tuhan. Sikap kalian juga mencerminkan sebagai anak muda yang bertanggung jawab. Dan kemudian sebagai generasi muda yang berkualitas. Tentunya kalian harus mempunyai sikap, membangun iman dan kerohanian, menanamkan etika dan moralitas, mempunyai sikap sebagai generasi penerus yang berkenan kepada Allah. Banyak hal yang bisa kalian lakukan sebagai generasi penerus yang berkenan kepada Allah. Contohnya, mengasihi Tuhan, rajin ibadah, menghormati orang tua kalian, tekun belajar, dan kemudian semangat. Nah, kalau sikap-sikap tersebut sudah kalian tanamkan, pastinya kalian menjadi seorang generasi penerus, generasi muda, tentunya yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, pada pelajaran yang ke-7, kita akan mendengarkan satu buah lagu. Oh iya, sebelum Ibu lupa, kalian dapat mempersiapkan dahulu persembahan kalian yang kalian kumpulkan. Dan jika suatu saat kita akan bersama-sama kembali datang ke gereja, kalian bisa membawanya. Kemudian kalian dapat mempersiapkan Alkitab kalian, buku kalian, pensil kalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita dengar satu buah lagu bersama keluargaku. Biar ini jadi pujian kami dan janji kami di hadapan Tuhan. Untuk selama-lamanya kami dan keluarga kami Tuhan rindu untuk terus melayani Engkau. Tak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Gelombang badai mungkin boleh datang dalam hidup kami, namun kuasa-Mu Tuhan sanggup memulihkan hidup kami. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih
bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihimu Yesus, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Selamat pagi adik-adik semua yang berada di rumah.
Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan di pelajaran yang ke-7 tentang keluarga menggunakan karunia rohani. Keluarga menggunakan karunia rohani diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak pernah ya mendengar suatu kalimat motivasi. Ini banyak sekali kita dengar. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Anak-anak pasti pernah mendengar semua ini ya, kalimat ini. Nah, walaupun tubuh dan jiwa berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan. Walaupun tubuh dan jiwa kita berbeda, tetapi semua itu tidak dapat dipisahkan. Nah, kita akan belajar perikop yang pertama, yaitu mempersembahkan tubuh. Nah, arti dari mempersembahkan tubuh ini adalah memakai tubuh atau anggota-anggota tubuh kita untuk melakukan apa yang baik, kudus, dan berguna. Dan tentunya tubuh kita tidak boleh dirusak. Misalnya dengan aktivitas kalian merokok, itu tidak boleh, berkelahi, dan masih banyak lagi. Jadi, jika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, itu karena tubuh kita adalah milik Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Ada yang di dunia ini banyak ajaran yang menganggap bahwa tubuh adalah materi yang jahat. Tubuh adalah materi yang jahat, tetapi itu tidak benar, anak-anak. Karena tubuh adalah pemberian Tuhan, maka pun kita juga harus mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan ingin memakai tubuh kita untuk melayani dan melakukan kehendak-Nya. Semua anggota tubuh seperti mata, tangan, kaki, dan sebagainya yang ada di dalam tubuh kita, semua harus kita persembahkan kepada Tuhan. Adapun misalnya kita diberi kecerdasan, keterampilan, dan kemampuan yang kita miliki, kita dapat menggunakannya untuk melayani Tuhan dan sesama manusia. Dengan kata lain, kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi Tuhan dengan menggunakan potensi yang kita miliki. Nah, kalau apa yang kita punya adalah pemberian Tuhan, maka kita tidak boleh semena-mena terhadap tubuh kita. Kita tidak boleh berkelahi. Itu sama saja dengan menyiksa tubuh kita. Kita merokok, itu juga sama dengan menyiksa anggota organ kita. Paham ya anak-anak ya? Jadi, apa yang kita punya itu semua adalah milik Tuhan. Dan kita pun harus mempersembahkannya juga kepada Tuhan. Nah, kemudian kita akan belajar di perikop yang B. Membaharui budi. Membaharui budi. Nah, orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang melakukan kehendak-Nya. Banyak di dunia ini ajaran yang menyimpang dan menyesatkan. Kita sebagai orang Kristen memang harus berbuat baik,
Tetapi perbuatan baik saja itu tidak cukup untuk mengantarkan kita masuk ke surga. Jadi perbuatan baik saja tidak cukup mengantarkan kita untuk masuk surga. Karena menurut firman Tuhan, orang yang memiliki kepastian masuk surga adalah orang yang beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Jadi, untuk kepastian kita masuk surga adalah kita harus benar-benar beriman dan menerima Yesus sebagai juru selamat secara pribadi. Di konteks ini ada dua pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, bolehkah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Jawabannya apa, anak-anak? Bolehkah kamu menjadi serupa dengan dunia ini? Jawabnya adalah tidak boleh. Secara tegas dikatakan bahwa tidak boleh. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa kamu harus memberi diri diperbaharui? Jawabannya adalah supaya kita mengetahui kehendak Allah. Supaya kita mengetahui kehendak Allah. Nah, Ibu akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang mengalami pembaharuan budi. Di dalam kitab Hakim-Hakim 11 ayat 1-3, kemudian ayat 29 sampai 35. Seorang tokoh yang bernama Yefta. Yefta adalah seorang yang terbuang. Dia adalah seorang preman. Pekerjaannya yaitu merampok. Tentu dengan merampok sama saja dengan mengambil harta orang lain dan bukan menjadi miliknya. Tetapi setelah Yefta bertobat dan Roh Allah memperbaharui hidup Yefta, apa yang ia lakukan? Hidupnya berubah menjadi 100%. Berubah 100%. Dia menjadi seorang yang baik, tekun, dan tidak melakukan kejahatan lagi. Tentunya dia bertobat. Nah, kalau di dalam tokoh ini Yefta mampu dari seorang yang jahat, seorang preman, menjadi setelah berubah menjadi seorang yang baik, seorang yang takut akan Tuhan. Tentunya kita pun sebagai anak-anak Tuhan bisa memperbarui diri dari anak yang tidak baik menjadi memperbarui diri, belajar menjadi baik. Gitu ya anak-anak. Nah, kemudian perikop yang ke-C, menggunakan karunia rohani. Di dalam tubuh kita secara fisik, perawakan manusia tentunya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang mempunyai hidung mancung, ada yang pesek, ada yang mempunyai mata yang sipit, ada yang mempunyai mata yang lebar, dan masih banyak lagi. Tuhan juga menciptakan ada yang mempunyai tubuh normal dan ada yang mempunyai tubuh yang tidak normal. Tetapi Tuhan tetap mengasihi tanpa membeda-bedakan perawakan fisik. Ingat anak-anak, walaupun perawakan kita berbeda, ingat Tuhan tetap mengasihi tanpa membeda-bedakan perawakan fisik. Karena kita semua adalah berharga di mata Tuhan.
Kita semua adalah berharga di mata Tuhan. Sama seperti anggota tubuh kita bermacam-macam. Misalkan mata digunakan untuk melihat, tangan digunakan untuk bisa makan, menulis, dan sebagainya. Mulut digunakan untuk bicara. Nah, demikian juga karunia rohani. Karunia rohani juga bermacam-macam. Di dalam Roma 12 ayat 4-8, contoh-contoh karunia rohani. Ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia mengajar, dan ada karunia menasihati. Dan tentunya semua karunia rohani tersebut digunakan untuk melayani, agar seseorang menjadi berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Kita pun tidak boleh mempergunakan karunia rohani yang kita punya dengan seenaknya. Tidak boleh. Karena seandainya kita mempunyai karunia rohani, harus digunakan untuk melayani, agar potensi kita semakin berkembang. Nah, sebagai penutup kesimpulan pelajaran pada hari ini, yaitu tubuh kita adalah pemberian Tuhan, dan kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan senantiasa menghendaki agar kita dapat mempersembahkan tubuh kita kepadanya. Dan tentu saja, semua yang kita punya harus dipakai untuk melayani Tuhan. Apa yang kita punya di dalam tubuh kita harus dipakai untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan di dalam Roma 12 ayat 1. Kita akan bersama-sama membacanya. Roma 12 ayat 1. Ibu hitung 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sampai jumpa minggu depan. Kita akhiri sekolah minggu Tunas Muda pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.